Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Agustus 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini, saudara, marilah kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maukah masuk surga? Baca liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita ditanya saudara, siapa yang mau masuk ke surga? Saya yakin dan seyakin-yakinnya saudara, pasti dari kita semua akan serempak beramai-ramai menunjukkan tangan. Kita semua saudara pasti berkeinginan untuk masuk surga. Nah, ayo, siapa yang mau duluan masuk ke surga? Ternyata saudara, semua dia membisu tak menjawab saudara. Semua menunduk lesu. Bagaimana caranya kita dapat masuk ke surga? Dikatakan oleh sang pemilik surga, sang baginda Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 3. Ada dua kata kunci yang disampaikan oleh pemilik penguasa surga supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya saudara. Yaitu yang pertama bertobat. Dan yang kedua adalah menjadi seperti anak kecil. Pertanyaannya, sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita hidup seperti anak kecil? Bertobat saudaraku berarti kita mau meninggalkan kehidupan kita yang penuh dosa. Kita mau hidup suci dan kudus. Karena surga suci dan kudus. Maka siapapun yang mau masuk, dia harus suci dan kudus. Hidup seperti anak kecil bukan berarti kita mau seperti anak kecil yang manja, suka ngambek. Bukan saudara. Kita tahu bagaimana polosnya anak kecil yang selalu taat, nurut, yang mau melakukan setiap apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Bahkan meniru setiap tingkah laku orang tuanya. Adakah kita juga hidup polos di hadapan Tuhan? Kita seperti anak kecil, mau melakukan setiap perkataan Tuhan kita dalam firman-Nya. Hidup yang penuh kesetiaan, taat, apa yang diperintahkan Tuhan. Dan mau melakukan, mengikuti Tuhan Yesus apa yang telah dia lakukan. Mau merendahkan hati. Kenapa Yesus sampaikan hal ini? Karena pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Matius 18 ayat 1. Banyak orang ingin menjadi orang terbesar, terpintar, menonjol, menjadi pemimpin dan berkuasa saudara. Mari kita buka mata dan telinga kita. Kita perhatikan di luar sana saudaraku yang terkasih. Betapa banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, menjadi RI 1, gubernur, wali kota, ataupun caleg. Dengan berbagai cara mereka tempuh guna mendapatkan kursi kekuasaan itu. Mau menduduki kursi yang terbesar itu. Demi kedudukan menjadi pemimpin, mereka saling menyikut lawan-lawannya dengan kata-kata kebencian, menghujat, sumpah serapah. Begitukah sikap calon pemimpin saudara? Injil yang kita renungkan hari ini mau membuka mata kita semua bagaimana seharusnya menjadi pemimpin saudara.
Pemimpin adalah sosok yang mau merendahkan hati, melayani, bukan minta dilayani. Seorang pemimpin pun harus bersih, tidak tersangkut dalam hukum, memperhatikan orang-orang kecil, tidak menganggap rendah mereka. Para pemimpin harus dapat mengayomi, memberi kedamaian bagi yang dipimpin, tidak menyesatkan dengan setiap ucapan dari mulutnya. Pemimpin harus dapat memberi kenyamanan bagi yang dipimpinnya sehingga tidak tersesat. Seorang pemimpin hendaknya dapat menjadi gembala yang baik, menggembalakan mereka-mereka dengan penuh kerendahan hati, sabar, dan penuh kasih. Menggembalakan dalam kebenaran. Seorang pemimpin, saudaraku, harus dapat meluruskan yang dipimpin jika di dalam kesesatan. Mau berkorban menyelamatkan yang tersesat, bukan memikirkan diri sendiri atau kelompok-kelompoknya. Tapi mau berkorban waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan materi untuk kesejahteraan mereka yang dipimpin. Dikatakan oleh Sang Baginda kita Yesus Kristus, "Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak tersesat." Matius 18 ayat 13. Jika seorang pemimpin dapat menjalani amanahnya, saudara, dan selalu memperhatikan mereka yang dipimpin, meluruskan mereka yang bengkok, maka kegembiraan yang besar akan dialami bukan saja oleh sang pemimpin itu sendiri, saudara, tetapi semuanya termasuk yang dipimpin. Inilah yang disebut pemimpin. Mereka yang ingin menjadi yang besar, yang terbesar. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudaraku, mau mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, saudara, jika kita ingin mau masuk ke surga, maka kita harus melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Meninggalkan manusia lama kita, melepaskan segala perbuatan dosa kita, dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam pertobatan, saudaraku, berarti mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang kedua, saudaraku, kalau mau menjadi yang terbesar, mau jadi pemimpin, maka kita harus mau menjadi hamba yang melayani. Bukan minta dilayani. Mau melayani dengan sungguh penuh kerendahan hati. Tidak memikirkan pribadi atau kelompok-kelompoknya. Tapi yang dipikirkan adalah mereka yang dilayani. Pemimpin juga harus bisa mengarahkan dan terus berusaha menuju ke jalan kebenaran. Jangan oleh kepentingan pribadi atau kelompok kita menyesatkan mereka. Tapi kita mau bersama-sama, saudara, berjalan lurus dalam kebenaran. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan sisa waktu yang ada ini, kita mau hidup di dalam pertobatan sejati, agar kita tidak dibiarkan begitu saja, agar kita bisa bebas, saudara, dan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan jadilah pribadi yang penuh kerendahan hati, yang mau melayani dan mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami sekalian, dan urapilah kami senantiasa di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu berjalan menurut kehendak Engkau, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.